Hidup jamaah manakib, hidup Abah K. Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barakah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu kepada Allah memohon aliran barokahnya yang mulia, dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan apa yang menjadi program-programnya beliau, harapan-harapan cita-citanya beliau, dan barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, dan kita semua keluarga, anak cucu keturunan kita sama-sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Untayan rasa syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatannya tiada bisa kita ungkapkan lagi dengan kata-kata. Allah masih memperkenankan kita dengan ridhonya untuk digerakkan datang duduk bersimpuh di tempat ini, di tempat yang Allah sendiri berjanji kepada kita semua, siapa yang mau duduk karena Allah, katanya Allah, wajabat rahmati wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Tempat yang dimana Allah akan mencurah limpahkan rahmatnya, bahkan Allah menjanjikan kepada kita akan memberikan cintanya kepada hamba-hamba orang-orang yang mau duduk karena Allah. Kita pada malam hari ini sama-sama diundang oleh Allah untuk duduk bersimpuh di Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan bersama, untuk selalu menyambungkan niat, untuk selalu menyambungkan ruh di dalam rasa kita satu sama lain, bersama niat yang satu, bersama niatnya guru dan orang tua tercinta Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tidak lain dan tidak bukan illahi anta maksudi, hanya Allah yang sama-sama kita maksud, waridho kapan nubi, hanya sama-sama yang kita harap adalah ridho dari Allah. Allah bilang barang siapa yang beribadah semata hanya mengharap ridho Allah, maka Allah akan tunjukkan sebaik-baiknya jalan menuju kepada Allah. Tetapi jalan itu pun tidak mungkin untuk bisa kita dapati kalau tidak adanya yang namanya kendaraan barokah. Kalau tidak adanya kendaraan barokah, untuk sampai kepada ridho Allah itu sulit.
Karena untuk bisa menciptakan keriduan di dalam hati pun terasa sangat sulit, kalau bukan semata-mata sebab taufik hidayah di dalam rahmat kasih sayang dari Allah. Beruntung kita bertemu dengan orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat menyayangi kita bersama guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bersama cintanya beliau, senantiasa kita semua dibimbing, dituntun, ditemani untuk selalu mendekat kepada Allah. Sehingga dengan ridho Allah, Allah memberikan kita kesempatan untuk merubah keimanan. Keimanan yang hampir pudar, keyakinan yang hampir terpecah belah. Bulatnya keyakinan kita kadang terkikis oleh masalah yang datang bertubi-tubi. Yang namanya hidup di dunia, tiada bisa kita untuk menghindar dari ujian yang kita dapati. Karena pada hakikatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Ridho ataupun tidak, suka ataupun tidak, setiap manusia harus menjalani takdir kehidupannya di dalam suka maupun duka, di dalam hitam maupun putihnya kehidupan, di dalam pahit dan manisnya kehidupan. Tentunya setiap insan akan pasti merasakan. Betul apa enggak? Tapi kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah, sebagaimana apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan aku angkat beban yang ada pada dirimu. Wa rafa'na laka dzikrak, yang memberatkan pundakmu. Beban di mana Allah melapangkan dadanya hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang tadinya banyak mengalami kegelisahan, kekhawatiran di dalam menyikapi tabir rahasia hidup dan kehidupan. Ketika kita sudah dituntun di dalam pendekatan selalu istiqomah kepada Allah, maka katanya Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Sehingga sebab ketenangan yang kita dapat, kita bisa menyikapi dan mensiasati segala keadaan. Ketika diuji dalam hidup oleh ujian rumah tangga, memang semua maunya Allah, kita akan disadarkan. Ketika kita selalu mendekat kepada Allah, tatkala kita diuji oleh utang piutang, ekonomi yang sulit, karena selalu mendekat dan diajak selalu mendekat kepada Allah, kita bisa mensiasati keadaan bahwasanya la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak dari Allah. Betul, betul. Kalau bukan kehendak Allah, suka ataupun tidak suka, tetap yang namanya setiap insan akan menghadapi ujian demi ujian di dalam perjalanan kehidupan. Tetapi di situ di dalam Quran surat Al-Insyirah kita diingatkan, fa inna ma'al usri yusra, bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan dari Allah. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sulit ekonomi,
sulit, diuji masalah hidup dan kehidupan, tapi Allah masih memudahkan kita untuk berjalan di atas jalannya, untuk selalu diistiqomahkan di dalam mendekat kepadanya, untuk meraih cinta, kasih sayang, rahmat di dalam keridhaan kepada kita semuanya. Amin Allahumma alhamdulillah. Jelas di dalam al-insyirah tadi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu dan aku angkat beban dari punggungmu yang memberatkanmu, dan aku tinggikan sebutan namamu. Alhamdulillah, ditinggikan sebutan namanya oleh Allah. Di tempat ini selalu disebut namanya jamaah manaqib. Hidup jamaah manaqib. Ketika dulu kita belum mengenal manaqib, belum mengenal sosok yang kita cintai dan sangat mencintai kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita itu bukan siapa-siapa dalam pandangan Allah. Betul. Kita masih terpecah belah, belum bersatu di dalam satu kesatuan cinta. Ketika Allah membawa kita ke lautan cinta Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan bersama, disinilah kita dikenalkan oleh guru dan orang tua kita. Kita dikenalkan dengan cinta yang hakiki, cinta yang akan memberikan keabadian di dalam segala kehidupan. Alhamdulillah. Patuanya beliau selalu diucapkan kepada kita bahwasanya Rasulullah bilang yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi, bahwasanya manusia akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Cukup cinta kepada ulama, karena ulama warasatul anbiya. Ulama sudah jelas-jelas pewaris Nabi. Kalau kita mau mengandalkan ibadah yang mana? Betul? Betul. Kadang diuji sulit, akal yang nerima bingung, seribu bingung, penuh dengan khawatir. Padahal yang namanya hidup, yang ngebrojolin ke alam dunia maunya Allah. Yang menghidupkan hidup, yang menghidupkan adalah Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah yang menghidupkan dan memberi kehidupan. Dan kita Allah ciptakan hanya dari satu tetes air yang hina, kemudian dengan rahmatnya disempurnakan di rahim seorang ibu yang sangat dengan tulus mencintai kita. Alhamdulillah. Maka ketika kita saat ini akan menyambut Haul Akbar 10 Agustus 2024 di Ponpes Al-Baghdadi, mari kita sama-sama menghaulkan kedua orang tua kita, menghaulkan leluhur-leluhur kita, karena tanpa adanya kedua orang tua tentunya kita tidak akan pernah ada di dunia. Tidak akan pernah ada di dunia. Kita sendiri sama-sama menyadari belum bisa kita menyenangkan hati kedua orang tua. Belum bisa kita menyenangkan hatinya guru, kecuali kita sama-sama bahagiakan hati mereka dengan doa yang ikhlas dan tulus karena Alhamdulillah. Apalagi besok sudah mulai ada perlombaan di sini. Mari kita sama-sama turut serta menyambut dengan penuh kegembiraan. Betul? Dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Ketika Allah masih memberikan kita kesehatan panjang umur, ketika Allah memberikan kita masih kesempatan untuk bisa menjadi bagian daripada sejarah besar, menghaul akbarkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sekaligus kita sama-sama menghaulkan ahli-ahli kubur kita semuanya. Alhamdulillah. Yang namanya hidup, suka ataupun tidak, tetap dunia akan kita tinggalkan bersama. Yang hanya akan kita tinggalkan di dalam hidup kita di dunia ini hanya tinggallah cerita. Betul?
hanya tinggal cerita. Maka buatlah cerita dan kisah yang baik-baik. Kalau masih bisa diberikan kesempatan membuat kisah yang baik, kenapa harus membuat kisah yang tidak baik? Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Alhamdulillah. Yang namanya di dunia nggak bisa kita menghindar dari ujian, nggak bisa. Setiap insan menghindar dari kesulitan. Jangankan si miskin, kadang si kaya pun diuji dengan kekayaannya, betul? Si pejabat diuji dengan jabatannya, si yang punya pangkat diuji dengan pangkatnya, betul apa enggak? Alhamdulillah. Maka Allah bilang fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik segala kesulitan itu, bersama kesulitan ada kemudahan. Pasti Allah tidak hanya memberikan sulitnya, Allah pun dengan rahmatnya memberikan mudahnya. Alhamdulillah. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila telah selesai urusan yang satu, teruskanlah urusan yang berikutnya dengan bekerja keras. Jangan mudah putus asa. Jangan pernah pesimis di balik kesulitan dan penderitaan kita, karena kita sama-sama punya Allah. Sebagaimana falsafah guru dan orang tua tercinta bahwa Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah diuji susah, tetapi iman masih diteguhkan, keyakinan masih dibulatkan, cinta masih ditambahkan, masih disambungkan rohani kita bersama sosok-sosok hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Itu sudah menjadi bagian karunia dan nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena di dalam hidup di dunia yang sementara ini, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan mula kamu berserah. Kalau bukan kepada Allah, kita mau berserah kepada siapa lagi? Betul apa enggak? Karena kita manusia sama-sama berada di dalam ketidakberdayaan. Jangankan kita manusia yang banyak dosa, di bulan Muharram pun banyak para nabi dan rasul mendapatkan ujian dari Allah. Kemudian Allah tolong, Allah bukakan kemudahan di balik segala ujian yang diterimanya. Di situ Allah ingin menunjukkan bahwa dalam hidup ini ada kuasa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting ikut Abah sampai mat. Ikut Abah sampai mat. Kalau bukan dengan ngikut ulama, kita mau mengandalkan apa? Betul apa enggak? Kita tidak kenal dengan Rasulullah, kita tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi dengan sebab barokahnya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita semua mendapatkan keberkahan, kemahabbahan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, ulama wali-walinya Allah, wabil khusus Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Alhamdulillah. Maka dari itu, semoga kita selalu diteguhkan hati kita, cinta kita pun selalu dikukuhkan, dikokohkan oleh Allah, bersama cintanya guru dan orang tua kita tercinta, senantiasa memberkahi kehidupan kita di dalam istiqomah. Insyaallah. Mari kita baca sholawat bersama-sama, setuju? Karena kita sama-sama ingin selalu bersama dengan yang dicinta, ingin bersama dunia akhirat dengan guru dan orang tua kita. Kita pun punya harapan ingin kumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi untuk mendapatkan syafaatnya insyaallah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu
bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum nila bil barakah wal karamah Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridallah. Amin Allahumma. Semoga barokahnya Abah senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokahnya beliau kita semua sama-sama mendapatkan kemuliaan hidup di dunia wal akhirah dari Allah, mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia-manusia yang Allah sukseskan baik dunianya baik akhiratnya, sebagaimana yang selalu menjadi doanya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.